Halo teman-teman, selamat datang di Clickfit BMB, materi LTM, Encoding, Retrieval, dan Consolidation. Bareng aku Sheryl yang hari ini bakalan sharing materi ini ke kalian. Disimak ya. Next, kita bakalan ngebahas tentang emotion and memory. Nah, ada 6 poin yang mau aku highlight dalam emotion and memory ini. Poin pertama adalah struktur otak yang punya hubungan dengan emosi cenderung overlap dengan struktur yang berhubungan dengan memori, sehingga dengan pernyataan ini aja sebenarnya udah membuktikan kalau emosi dan memori itu punya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Poin yang kedua, amigdala, salah satu bagian otak misalnya, terlibat lebih banyak di proses memori implisit. Sedangkan prefrontal cortex dan hipokampus cenderung terlibat lebih banyak dalam proses memori eksplisit. Poin keempat, informasi emosional tuh cenderung lebih mudah diingat dibanding informasi netral atau yang nggak mengandung muatan emosi apapun. Poin kelima, efek emosi terhadap memori kebanyakan dikarenakan oleh faktor intensitas atau level of arousal. Level of arousal sendiri merupakan seberapa kuat sih perasaan kita terhadap suatu peristiwa. Karena semakin kuat, maka informasi itu lebih mudah untuk kita ingat. Dan yang terakhir atau poin keenam, orang tuh bisa mengingat detail dari gambar yang mengeksitasi emosi negatif lebih baik dibanding gambar yang mengandung emosi positif atau emosi netral. Kenapa? Karena berdasarkan evolusi, kayak emosi negatif tuh lebih membahayakan kita atau mengancam kehidupan kita kan. Lebih berhubungan dengan survival dibanding gambar atau informasi yang mengandung emosi positif atau netral. Nah, berangkat dari salah satu poin tadi tentang memori dan emosi, di mana informasi yang mengandung emosi akan lebih mudah diingat, di sini ada statement yang mendukung pernyataan itu. Di mana ingatan akan jauh lebih kuat kalau melibatkan ketiga area ini, yaitu hipokampus, amigdala, dan korteks, dibanding kalau hanya menggunakan hipokampus dan korteks. Kenapa? Karena balik lagi, amigdala itu merupakan salah satu area otak yang besar hubungannya sama peristiwa emosional atau emosi in general. Jadinya ini membuktikan kalau misalnya tuh peran emosi dalam suatu informasi tuh besar banget untuk either membuat kita lebih gampang untuk ingat informasi tersebut, atau kalau nggak mengandung emosi bakalan lebih susah untuk kita agar bisa ingat sama informasi tersebut. Nah, terus di sini ada pertanyaan nih, kenapa sih emosi itu membantu dalam memproses memori? Sebenarnya ini sama kayak pembahasan kita yang tadi, tapi nggak apa-apa diulang aja biar katam. Nah, yang pertama tuh berkebalikan dengan peristiwa netral. Peristiwa emosional lebih mungkin berperan sebagai sesuatu yang penting untuk kita. Kayak dulu kalian inget gak sih pas belajar BMB tuh pernah ada materi sensitisasi. Nah, kita kan agaknya tuh lebih mudah tersensitisasi sama informasi atau hal-hal yang mengancam sustainability-nya kita kan, kayak mengancam keberlangsungan hidup kita. Nah, itu juga yang berlaku di sini karena informasi yang mengandung emosi itu cenderung perannya tuh besar dalam hidup kita, sehingga untuk menghafal informasi-informasi tersebut tuh akan lebih mudah. Dan poin kedua, informasi emosional tuh lebih mudah dibedakan dibanding informasi netral karena kita cenderung meningkatkan atensi kepada memori yang punya relevansi emosional dengan kita. Selanjutnya ada pembahasan tentang emotional context. Di sini ada dua hal yang mau aku highlight, yaitu yang pertama mood congruent memories dan yang kedua mood dependent memories. Dalam mood congruent memories sendiri, itu menyatakan bahwa kondisi emosional kita di satu waktu membuat kita mudah mengingat-ingat peristiwa yang berhubungan dengan mood kita. Maksudnya gimana? Misalnya, kalau mood kita lagi happy, kita cenderung ingat-ingat waktu kita liburan bareng keluarga, kita cenderung inget pelangi yang colorful atau rumah kita yang nyaman. Tetapi kalau kita lagi sedih, kita tuh cenderung inget-ingetnya tuh pemakaman, konflik, hal-hal yang notabene tuh mengeksitasi emosi negatif. Dan yang kedua, the mood dependent memories, dimana menyatakan bahwa kita tuh lebih mudah mengingat hal-hal kalau kita berada di mood yang sama seperti saat encoding. Kayak tadi yang aku pernah bahas sih sebenarnya. Kayak misalnya kalau mood kita lagi sedih tuh kita bakalan lebih mudah untuk inget memori-memori yang bikin kita sedih. Misalnya kematian kucing kita atau
konflik yang pernah terjadi antara orang tua kita gitu. Lanjut lagi, ada yang namanya flashbulb memories. Nah, kita tuh seringkali punya memori yang sangat akurat atau sangat mendetail untuk informasi yang emosional atau mengejutkan. Balik lagi, ini menandakan kayak seberapa gampangnya informasi emosional atau informasi yang gak kita expect untuk diingat. Emosi yang intens pada suatu memori adalah komponen kritis untuk memori flashbulb. Misalnya, mungkin kita gak gitu relate sama ini, cuma orang Amerika relate sama ini. Misalnya serangan teroris tanggal 11 September 2001. Atau 911, yang dimana gedung WTC tuh ditabrak sama pesawat teroris. Nah, fMRI itu melihat orang yang mengingat memori flashbulb atau memori yang penuh dengan peristiwa emosional mengalami peningkatan aktivitas di amigdala dalam proses retrieval. Tahapannya gini. Jadi peneliti pertama-tama tuh menguji memori tentang serangan teroris 911 dan memori terkini pada mahasiswa sarjana. 1 hari setelah serangan, 1, 6, dan 32 minggu kemudian. Tahap kedua memori tersebut, yang 911 dan memori terkini, sama-sama menurun seiring berjalannya waktu. Alias kemampuan kita untuk mengingat tuh semakin menurun atau semakin memburuk. Tahap ketiga, tetapi tuh mahasiswa yakin bahwa kemampuan mereka mengingat memori flashbulb tuh cenderung akurat. Alias kemampuan mereka untuk nge-recall apa yang mereka lihat atau apa yang mereka ingat pada peristiwa 911 itu kayak mereka tuh yakin banget ingatan mereka tuh bener. Dan di tahap keempat, kedua memori, baik yang 911 atau yang terkini itu sama-sama mudah dilupakan. Tetapi memori flashbulb lebih tahan lama dibanding memori sehari-hari kita. Terus kita sekarang mau bahas tentang the Yerkes-Dodson curve. Nah, ini juga kita pernah pelajari di PMME pas belajar tentang level of arousal. Jadi the Yerkes-Dodson curve ini menyatakan bahwa memori akan sangat buruk apabila tingkat arousal sangat rendah atau sangat tinggi. Meski demikian, di tingkat arousal tinggi, beberapa jenis memori mungkin tidak akan dilupakan, malah semakin baik diingat. Jadi gimana? Misalnya, kalau kita mau ujian, terus kita tuh deg-degan banget, akhirnya kan kita gak bakal bisa fokus ya pas kerjain ujian, karena ya di otak kita, aduh kayaknya gue gak bakal bisa deh lulus KKM, aduh kayaknya gue gak bakal bisa deh untuk lewatin ujian ini. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kalian yang tipe orang bener-bener nyantai, bener-bener chill, gak belajar bahkan sampai kayak udahlah jalanin aja, alias kan arausalnya rendah tuh pas mau tes. Nah itu juga bisa bikin performa kalian rendah, karena di sisi lain ya kalian kesannya kayak ngeremehin ujian itu kan, padahal tuh itu bukan sesuatu yang seharusnya kalian remehin gitu. Nah jadi gimana, apa yang seharusnya kalian rasain kalau mau ujian? Yang harusnya kalian rasain tuh ya deg-degan sewajarnya aja, tapi juga jangan lupa belajar gitu. Belajar sewajarnya aja, jangan sampai burn out, tapi jangan ngeremehin ujian juga. Intinya performa kita akan jauh lebih baik kalau level of arousal kita tuh di level yang optimal, nggak terlalu tinggi, nggak juga terlalu rendah. Nah lanjut lagi, di sini ada pembahasan tentang intensity and memory. Jadi di sini ada Easterbrook hypothesis yang menyatakan bahwa saat seseorang berada di situasi yang meningkatkan tingkat arousal, atensi mereka akan cenderung terfokus ke informasi utama dan mengabaikan informasi perifer. Jadi gini, central information adalah segala informasi yang mengeksitasi emosi intens pada seseorang. Memori untuk central details semakin membaik, tapi memori untuk peripheral details atau memori detail-details lain dari central detail itu cenderung menunjukkan tren yang semakin memburuk. Dan hanya beberapa hal yang penting untuk diingat dapat diingat dengan baik. Contoh dari hubungan intensity and memory dan atensi adalah ini. Namanya weapon focus effect. Dimana weapon focus effect itu secara garis besar merupakan jenis kelainan memori yang bisa terjadi karena level emosi yang tinggi. Konsepnya tuh gini, kalau misalnya kalian jangan kalian deh, amit-amit. Kalau misalnya ada orang yang jadi korban perampokan, terus si perampok ini bawa pisau. Nah, akhirnya tuh yang jadi central detail atau central information yang bakal kalian
perhatiin tuh pisaunya, bukan muka orangnya. Kenapa? Karena orangnya as a whole tanpa pisau itu tuh gak bisa ngancam keselamatan kalian, sedangkan pisaunya atau weaponnya itu kan yang membahayakan kalian kan. Akhirnya tuh fokus kalian tuh ya cuma di pisaunya doang atau senjatanya doang, tapi bukan di penjahatnya. Jadi itu inti dari weapon focus effect. Nah, akhirnya pembahasan kita udah habis untuk BMB materi encoding, retrieval, dan consolidation. Semoga video kali ini bisa ngebantu kalian dalam proses belajar, atau kalau kalian emang lagi gabut dan mau denger informasi doang. Anyway, thank you udah nonton sampai akhir. See you in other videos. Bye-bye.